Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatun Nur Latifah dari kelas 12 IPA 2, nomor absen 14. Kali ini kan kemarin sudah membahas tentang kebijakan pada masa Orde Baru. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dampak positif dan negatif di bidang politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Oh ya, teman-teman, kalian masih ingat tentang Orde Baru itu? Menurut saya, Orde Baru itu pada masanya Soeharto, yang dari Presiden Soekarno menjadi alihkan dengan kebijakan-kebijakan Soekarno dialihkan ke Soeharto. Nah, dampak positif dari politik pada masa Orde Baru yang pertama, pemerintah mampu membangun fondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan. Yang membuat semakin kuatnya peran negara adalah masyarakat. Nah, penjelasannya yaitu masyarakat menjadi fondasi utama. Apabila tidak ada masyarakat yang ikut campur atau berpartisipasi, maka fondasi suatu negara itu dalam politik, terutama kayak pemilihan wakil presiden dan presiden, itu tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, situasi keamanan pada masa Orde relatif aman dan terjaga dengan baik karena pemerintahan mampu mengatasi semua tindakan dan mampu sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila itu mampu dibereskan. Jadi pada masa Orde itu sendiri, pemerintahan sudah mempersiapkan dengan sangat baik untuk mengatasi semua tindakan dan sikap yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Jadi tidak ada namanya demo atau bentrok sesama masyarakat. Yang ketiga yaitu dilakukannya peleburan partai, dimaksudkan agar pemerintah dapat mengontrol parpol, yaitu misal ada partai Golkar, Perindo, itu dihapuskan sementara agar pemerintah dapat mengontrol parpol dengan baik dan tidak ada suatu masalah yang berdampak dengan politik di negara Indonesia. Yang keempat, ada keamanan dalam negeri lebih terjamin. Dampak positif dari politik pada masa Orde Baru itu keamanan dalam negeri lebih terjamin karena sudah diatur dengan dampak positif yang di atas itu mengontrol parpol. Jadi keamanan di Indonesia sudah terjamin dengan baik dan tidak ada penyerangan-penyerangan. Lalu kita lanjut ke dampak negatifnya. Yang pertama, ada pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran dan berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat Indonesia. Karena fokusnya pemerintah kepada masyarakat yaitu tentang politik, jadi pemerintah kurang memprihatinkan masyarakat terhadap bagaimana sih sikap berdemokrasi yang baik dan benar itu gimana, karena pemerintah memfokuskan di masa Orde Baru yaitu pada politiknya. Yang kedua, ada sistem perwakilan bersifat semu, bahkan hanya dijadikan topeng untuk menyelenggarakan sebuah kekuasaan secara sepihak. Jadi sistem perwakilan daerah, perwakilan kota atau kabupaten itu hanya sebatas formalitas saja, karena kekuasaan masih belum pasti dan terstruktur. Jadi ini kan dulu di pemerintahan Soekarno dialihkan ke Soeharto dengan beberapa hal yang sudah dibahas di sebelumnya. Jadi masih kurangnya sifat tetap terhadap sebuah perwakilan daerah, yaitu dalam menyelenggarakan sebuah kekuasaan. Yang ketiga, ada terbentuknya pemerintahan yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralisis. Nah, otoriter, dominatif, dan sentralisasi itu sangat berkesatuan. Jadi apabila sifat itu tetap diteruskan, akan berdampak pada politik serta negara Indonesia sendiri. Yang keempat, ada kebijakan politik teramat birokratis dan tidak
berdemokrasi cenderung KKN. Nah, di sini maksudnya masyarakat dalam kebijakan politik terlalu berdemokrasi. Jadi, terkadang tidak memperdulikan rakyat, malah berdemokrasi dengan pemerintah sendiri. Jadi, sebisa mungkin dampak negatif ini jangan dilakukan di masa yang sekarang. Kalau bisa tetap bersatu antara rakyat dan pemerintah dalam pemilihan politik. Yang kelima, ada dwi fungsi ABRI terlalu mengakar masuk pada sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini maksudnya dwi fungsi ABRI terlalu ikut campur dalam kehidupan masyarakat dan bangsa pada politik di Indonesia. Nah, sekarang ada juga nih dampak ekonomi pada masa Orde Baru. Yang pertama ada dampak positif terlebih dahulu ya. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat terlihat secara konkret. Pertumbuhan ekonomi di masa Orde Baru ini sangat meningkat. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ekonomi Indonesia pada masa ini sangatlah baik dan hasilnya untuk pemerintah dan masyarakat itu sangat menguntungkan sekali. Yang kedua ada Indonesia mengubah status dari negara mengimpor beras besar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan bebas beras sendiri atau swasembada beras. Jadi Indonesia yang dulunya suka mengimpor, sekarang sudah bisa pada masa ini sudah bisa mengekspor beras ke beberapa negara di negara Asia terutama. Jadi ada kemajuan terhadap ekonominya itu sendiri. Yang ketiga yaitu penurunan angka kemiskinan yang diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat. Pada masa Orde Baru, dengan ekonomi yang meningkat dan lebih baik, jadi angka kemiskinan itu sendiri sudah mulai turun dan hampir 80%, 70% sudah ditutupi dengan perbaikan kesejahteraan. Yang keempat yaitu penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin meningkat. Dari adanya perbaikan kesejahteraan rakyat itu sendiri, angka kematian bayi semakin menurun dan pendidikan dasar yang semakin meningkat karena kemiskinan sudah mulai terpenuhi dan perbaikan kesejahteraan rakyat mulai tentang sandang pangan papan sudah terpenuhi juga. Jadi semuanya sudah meningkat dengan sendirinya. Lalu ada pula dampak positifnya lagi yang keenam yaitu investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. Jadi pada masa Orde Baru ini investor-investor dari negara lain sudah mulai menanamkan modal di seperti saham atau seperti meminjamkan uang ke Indonesia untuk berikutnya menjadi lebih baik dan ekonomi Indonesia menjadi lebih maju. Yang ketujuh, sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Pada masa Orde Baru ini, Presiden Soeharto sudah menanamkan cinta produk dengan dalam negeri. Jadi sebisa mungkin warga Indonesia membeli barang atau mengonsumsi tidak dari impor tapi harus dari dalam negeri itu sendiri. Jadi meningkatkan ekonomi yang berada di dalam negara Indonesia ini. Ada pula dampak negatif dari ekonomi pada masa Orde Baru. Yang pertama ada perbedaan ekonomi antar daerah dalam masyarakat terasa semakin tajam karena Indonesia harus membeli atau cinta produk sendiri, jadi ekonomi antar daerah bersaing ketat untuk menunjukkan kepada dunia maupun Indonesia harus semakin baik dari daerah-daerah lain. Jadi ekonominya itu semakin ketat dan terciptanya semakin tajam. Yang kedua ada terciptalah kelompok yang terpinggirkan. Semisal ada yang ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang rendah. Jadi kita
terciptalah ekonomi yang berbeda-beda menjadikan Indonesia mulai bisa terjadi terpecah belah. Yang ketiga, ada menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang erat dengan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi, bisa dijadikan ekonomi Indonesia itu bisnisnya mulai tersaing antara satu sama lain dan mulai terciptanya korupsi yang berada di negara Indonesia, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi dengan kebutuhan politik, ekonomi, dan sosial. Jadi, semakin baiknya ekonomi di Indonesia itu pada masa itu ekonomi apabila tidak diimbangi dengan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial, ekonomi yang sudah terjalin dengan baik akan menyurut dengan sendirinya dan berujung dengan kebangkrutan. Yang kelima ada meskipun pertumbuhan ekonomi meningkatkan, tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangatlah rapuh karena pada masa itu baru dirintisnya ekonomi pada masa Orde Baru yang bisa jadi kalau ada dampak negatif dari luar bisa jadi tidak bangkit lagi atau rapuh bisa jadi dan bangkrut untuk sementara waktu. Yang keenam ada munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan terutama di Aceh dan Papua. Nah, di Aceh Papua itu termasuk daerah pedalaman, terutama Papua. Jadi untuk akses ke sananya itu masih susah. Jadinya pada orang di daerah-daerah itu masih belum puas terhadap ekonomi karena kesenjangan pembangunan itu belum terpenuhi atau hanya sebagian saja. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigrasi yang memperoleh tunjangan pemerintah. Jadi yang semisal orang asli daerah itu seperti tidak terpenuhi kebutuhannya karena ada transmigrasi dari Jakarta, semisal di Papua ada orang Jakarta masuk, orang Jakarta kan sudah kesenjangan hidupnya kan sudah baik, terus mendapat tunjangan masyarakat, tetapi daerah asli Papua itu sendiri kan masih kurang untuk mendapat tunjangan pemerintah. Jadi sama-sama mungkin pada iri dengan pemerintah memberikan ekonomi yang lebih baik daripada orang daerah itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.